Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fazil Al-Qadir dengan NIM 232520057, kelas TID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis protokol attacks yaitu Smurf attack. Untuk pengertian Smurf attack ini adalah salah satu bentuk serangan distribusi denial of service atau DDoS yang bekerja pada lapisan jaringan atau network layer. Serangan ini mengeksploitasi protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol dan fitur IP broadcast untuk melumpuhkan target dengan membanjirinya dengan lalu lintas data yang sangat besar. Lalu untuk mekanisme dan cara kerja Smurf attack ini ada 5, tapi sebelum masuk ke mekanisme dan cara kerjanya, perlu diketahui bahwasannya nama Smurf berasal dari sebuah program alat peretas bernama Smurf titik C yang dibuat pada akhir tahun 1990-an. Secara sederhana, serangan ini menggunakan teknik amplifikasi atau penggandaan. Lalu untuk mekanisme dan cara kerja Smurf attack ini, yang pertama adalah spoofing IP korban. Penyerang membuat paket ping atau ICMP echo request palsu. Alamat IP asal source IP dalam paket tersebut diubah menjadi alamat IP milik target atau korban, bukan alamat IP penyerang yang sebenarnya. Lalu tahapan selanjutnya yaitu broadcast ke jaringan perantara. Penyerang mengirimkan paket palsu tersebut ke alamat IP broadcast, sebuah jaringan perantara, misalnya jaringan perusahaan besar atau ISP yang kurang aman. Lalu tahapan selanjutnya yaitu amplifikasi atau penggandaan. Karena dikirim ke alamat broadcast, router di jaringan perantara akan meneruskan paket tersebut ke seluruh perangkat atau host yang terhubung di jaringan itu. Jika ada 100 komputer di jaringan tersebut, maka 100 komputer akan menerima permintaan ping tersebut. Lalu untuk tahapan selanjutnya yaitu banjir balasan atau flooding. Di setiap perantara yang menerima ping akan mengirimkan jawaban atau ICMP echo reply secara otomatis. Namun, karena alamat IP pengirimnya telah dipalsukan, semua balasan tersebut akan dikirimkan ke IP korban. Sehingga dapat terjadi lumpuhnya sistem korban. Korban akan dibanjiri oleh ribuan hingga jutaan balasan ping dari berbagai perangkat sekaligus. Hal ini menghabiskan bandwidth dan sumber daya CPU korban, sehingga jaringan menjadi sangat lambat atau benar-benar mati atau down. Lalu untuk contoh kasus serangan Smurf attack ini yaitu ada pada serangan terhadap University of Minnesota pada tahun 1998. Salah satu kasus Smurf attack yang paling legendaris dan tercatat dalam sejarah keamanan siber terjadi pada tahun 1998. Untuk kejadiannya yaitu penyerang menggunakan jaringan University of Minnesota sebagai perantara untuk melancarkan serangan Smurf. Dampaknya, serangan ini tidak hanya melumpuhkan server universitas, tetapi juga menyebabkan kemacetan lalu lintas data di Minnesota Regional Network atau MRNet, yaitu penyedia layanan internet atau ISP tingkat negara bagian. Hal ini menyebabkan gangguan koneksi internet di seluruh wilayah tersebut selama beberapa waktu. Untuk signifikansi, kasus ini menjadi alarm bagi dunia IT internasional untuk mulai menonaktifkan fitur IP Directed Broadcast pada router secara default. Lalu untuk cara menangani dan mencegah Smurf attack ini, yaitu ada 4. Tapi perlu diketahui, meskipun saat ini Smurf attack sudah jarang terjadi karena sistem keamanan modern sudah mengantisipasinya, langkah pencegahan berikut tetap krusial, yaitu ada 4 yang tadi saya sebutkan itu, yaitu ada konfigurasi router, ada penerapan ingress filtering, lalu ada membatasi ICMP traffic, lalu ada layanan proteksi DDoS. Yang pertama yaitu konfigurasi router. Langkah utama ini, matikan fitur IP Directed Broadcast di setiap router. Dengan mematikan fitur ini, router tidak akan meneruskan paket broadcast dari luar ke perangkat internal. Gunakan perintah seperti no IP Directed Broadcast pada perangkat Cisco. Lalu yang kedua yaitu menerapkan ingress filtering, konfigurasi firewall atau router untuk memeriksa paket yang masuk
Jika paket memiliki alamat IP asal yang tidak sesuai dengan blok jaringan asalnya atau indikasi spoofing, paket tersebut harus segera diblokir seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu membatasi ICMP traffic, membatasi atau menonaktifkan respon ICMP atau ping pada server-server publik yang tidak memerlukan fitur tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu layanan proteksi DDoS, menggunakan layanan berbasis cloud seperti Cloudflare atau Akami yang dapat mendeteksi pola lalu lintas abnormal dan memfilter trafik sampah sebelum mencapai server Anda. Itu adalah penjelasan saya mengenai smooth attacks. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.